Halo Bapak Ibu, selamat datang di channel Padang Tekno. Jadi di video ini saya akan memberikan atau membuatkan panduan atau tutorial bagaimana cara penggunaan OJS versi 3.4. Jadi ini khusus untuk Bapak Ibu yang menggunakan OJS versi 3.4 karena ada sedikit perbedaan dari user interface-nya. Itu nggak terlalu banyak sih perbedaannya. Cuman di sini saya buatkan juga video tutorialnya supaya Bapak Ibu tidak kebingungan, terutama bagi yang baru mengelola jurnal. Nah, jadi untuk video yang pertama ini kita akan belajar ya bagaimana cara submit artikel. Nah, jadi untuk submit artikel itu ada dua cara. Yang pertama, artikel itu disubmit oleh author itu sendiri. Kemudian submit yang kedua itu sebagai editor, ya. Jadi maksudnya adalah jadi admin yang mensubmit artikel-artikel dari autor yang mengirim eh, file-file artikelnya. Jadi yang dilakukan oleh admin. Nah, jadi sebaiknya untuk submit artikel memang disarankan oleh penulis itu sendiri atau autor itu sendiri ya. Jadi mungkin ada suatu alasan sehingga nanti yang mengsubmit artikel itu adalah admin atau editornya ya yang mengelola jurnal tersebut. Nah, kita coba dulu untuk bagaimana submit sebagai author. Ya, Bapak Ibu silakan kunjungi aja website yang udah saya sediakan ini OJS-nya. Ini memang khusus saya buat untuk demo aja ya, untuk belajar, untuk di otak-atik ya, karena ini hanya untuk demo aja. Makanya tampilannya cukup sederhana aja. Yang penting menunya itu sama ya. Nah, silakan login dulu di sini maupun di sini ya. Mungkin ada posisinya di bagian menu ini atau di pojok kanan atas. Oke, kita login dulu. Nah, tentu bagi yang baru pertama kali submit di jurnal ini, tentu belum punya akun ya untuk author. Jadi harus dibuat dulu. Ya, caranya ya register. Bagi yang sudah punya ya tinggal login aja. Nah, mungkin ini adminnya ya. eh, Nama penulisnya, kemudian family name-nya nggak usah aja diisi. Oke. Nah, mungkin mau diisi silahkan, mau nggak silahkan. Ini country Indonesia, email. Nah, username ini untuk login nanti ya. Oke, untuk login. Kemudian password. Passwordnya. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini checklist, checklist. Kemudian register. Oke, kalau udah register itu langsung masuk ya. Itu langsung masuk ya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk melakukan submit bisa langsung ke klik make new submission ini atau ke dashboard ya. Mungkin di sini ada dashboard atau di bagian sini ya. Kalau menunya terletak di eh, bawah headernya. Nah, boleh new submission atau ke dashboard. Kalau ke dashboard kita akan diarahkan ke sini ya, ke halaman ini. Eh, Kalau dikembalikan lagi atau make new submission. Nah, itu sama. Kalau ke dashboard itu tampilan seperti ini harus di back new submission. Nah, itu. Nah, kalau udah di sini ya mungkin Bapak Ibu udah siapkan artikelnya ya. Ini sebagai contoh aja. Di sini judulnya ya, ini artikelnya. Anggap aja ini artikel yang udah siap ya. Ini judulnya. Ya, tinggal di kopas aja. Kemudian diisi ya judulnya apa. Nah, kemudian submission checklist ya. Nah, ini di yes-kan aja. Ini yes. Begin submission. Begin submission. Oke, kita tunggu. Nah, oke, maka langkah selanjutnya itu ada step kedua ya, yaitu keyword. Nah, keywordnya apa? Misalnya yes. Oke, salah. Oke, keywordnya misalnya OJS.
kemudian dipilih ya. Kemudian keywordnya kita isi OJS misalnya, kemudian jurnal. Nah, kemudian sistem. Nah, diklik aja ini. Oke, kemudian abstrak ya, Bapak Ibu. Isi aja abstraknya, misalnya anggap aja ini abstraknya. Oke, kemudian daftar pustaka. Nah, daftar pustakanya. Oh, ini nggak ada ya. Daftar pustakanya. Oke. Kemudian kalau udah diisi, lanjut continue. Nah, langkah berikutnya itu upload file. Upload file. Kemudian Bapak Ibu cari file artikel yang akan di-upload. Itu filenya di sini dalam bentuk dokumen ya teman ya Bapak Ibu, yaitu atau DOC, belum bentuk PDF ya, karena file dalam bentuk PDF itu nanti kalau sudah final ya atau sudah selesai diedit dan tinggal dipublikasikan jadi dalam bentuk PDF filenya. Nah, untuk submit ini itu harus dalam bentuk dokumen. Tujuannya supaya editor bisa mengedit lagi file-file, mungkin mau dirapikan, ditambah halamannya atau data-data tentang jurnal lainnya. Oke. Nah, kemudian akan ada ini ya apa jenis file ini itu artikel teks ya. Dipilih aja. Oke, kemudian continue. Nah, kemudian ini Bapak Ibu di ke halaman kontributor. Jadi mau ada ditambahkan lagi kontributornya. Mungkin itu adalah kontributor ini sebagai penulis ya. Mungkin yang berkontribusi di artikel ini itu cuma satu orang ya, satu penulis atau dua penulis, tinggal ditambahkan aja. Misalnya eh, penulis kedua ya, namanya penulis kedua. Ya, ini sebagai contoh aja. Nah, kemudian eh, emailnya apa? Emailnya anggap aja dulu ini. Ini penulis dua ya. Family name-nya saya kosongkan aja. Ini homepage-nya. Kalau ada ini nggak wajib ya, ini nggak wajib nggak usah. Ini bio-nya nggak usah. Ini afiliasinya itu misalnya SDM Royal Saran. Kemudian kontribusinya sebagai apa? Itu sebagai author atau translator. Jadi sebagai author. Save aja. Oke, udah ada dua penulis. Kalau mau nambah lagi, silahkan ditambahkan. Nah, oke, nah untuk ngurutkannya order nanti mungkin ini jadi penulis satu dan ini penulis dua ya, ya diurutkan aja ke atas. Oke, save order. Oke, nah mana yang dijadikan ini kan jadi penulis utama ya set primary contact. Oke, atau ini set primary contact. Nah ini disesuaikan aja ya. Ini diklik ada tanda panah untuk memindahkan ke atas atau ke bawah. Oke, continue. Kalau sudah ke kontributor ya. Nah, kemudian ini komentar untuk editor apakah ada atau tidak. Berarti dikosongkan aja. Continue. Nah, ini detail dari data OJS kita. Ya, data artikelnya ya apakah ada yang salah atau sudah benar di sini. Oh, mungkin sudah benar ya. Kalau udah oke. Nah, kalau nggak ada lagi yang salah, eh, bisa di next, submit. Kalau ada yang salah mungkin bisa diedit aja ya, salah satunya diedit. Diedit mungkin edit di bagian judul atau diedit bagian file atau diedit di bagian kontributor, tinggal diedit aja. Nah, nanti kita akan dikembalikan ke tahapan ini edit file ya, ke tahapan upload ya. Oke, ini lanjut aja, next, kita langsung submit. Oke, nah ini ada informasi apakah ingin submit ya. Oke, nah submit. Oke, ditunggu aja sampai filenya berhasil disubmitnya. Submission complete, berarti udah selesai submit ya. Kita coba kembali back to submission. Nah, ini adalah artikel yang sudah disubmit. Nanti autornya itu tinggal melihat statusnya, ini statusnya ya submission. Nih, jadi status ini adalah indikator status dari artikel yang disubmit. Akan menyesuaikan nanti ya
artikelnya udah sampai tahap mana. Kalau sudah tahap editor, maka akan tertulis sini tahap editing, kayak tahap reviewer, berarti ini masuk ke akan berubah status indikatornya jadi reviewer. Oke, jadi itu aja sih untuk submit sebagai author. Jadi cukup simple dan autornya tinggal nunggu aja artikelnya. Kemudian kita logout dulu. Nah, panduan berikutnya itu submit sebagai editor. Jadi kita sebagai editor atau sebagai admin mungkin ingin mengsubmit artikel dari penulis lain ya. Jadi login aja sebagai admin. OJS ini admin ya. 1 2 3 4 5 6 login. Ya sama caranya. Nah, kita coba submit ya. Ini lakukan submit. Nah, kemudian ada di sini new submission. Ini ada new submission. New submission. Oke, sama aja seperti tadi caranya. Yang membedakan cuman halaman ini ada menu-menunya ya. Ada lengkap kalau sebagai admin, kalau sebagai editor itu beda. Nah, jadi di sini kita coba lagi edit ya. Ini kita coba ini ya. Penerbitan jurnal di negara berkembang. Oke, ini aja ya sebagai contoh judulnya. Oke. Nah, yes. Yes. Continue. Nah, OJS ter abstraknya apa? Ya diisi aja, ini abstraknya mungkin bahasa Inggris saja saya isi. Ini tergantung Bapak Ibu, abstraknya mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kemudian ini referensinya, itu daftar pustaka, ambil aja daftar pustaka dari artikelnya. Kemudian di sini kan ya. Oke, continue. Continue. Oke. Nah, kemudian upload file. Nah, anggap aja ini dulu filenya. Artikel teks. Oke, continue. Nah, penulisnya ya, penulisnya ya. Di sini perbedaannya. Kalau sebagai autor ini udah ada otomatis autornya, kita sebagai penulisnya untuk penulis satu. Nah, kalau kita sebagai admin atau editor ini masih kosong. Jadi kita isi aja. Misalnya penulis satunya eh, Budi ya, Bapak Budi. Bapak Budi misalnya ya. Anggap aja dulu ini namanya Bapak Budi. Nah, emailnya budi.com. Kemudian Indonesia misalnya di ini kosongkan aja. Nah, misalnya Universitas Padang Tekno. Oke, ini sebagai author save. Nah, mungkin sebagai penulis tunggal aja Bapak Budi ini set primary contacts. Oke. Eh, kemudian continue. Oke, kemudian ya ini di continuekan aja. Kemudian ini ya di continuekan aja kalau nggak ada yang mau dirubah. Submit. Oke, submit. Oke, nah jadi udah selesai ya submit complete. Kita lihat lagi di menu submission. Nah, ini udah ada 2 artikel yang sudah disubmit ya. Nah, oke, jadi tahapan selanjutnya adalah setelah kita melakukan submit seperti ini. Jadi, misalnya ada artikel yang udah masuk, langkah selanjutnya adalah tugas dari para editor. Nah, jadi artikel-artikel ini akan dikirim ke editor ya, siapa editornya, artikelnya siapa editornya. Kalau kita ingin eh, menerbitkan artikel ini sesuai dengan workflow-nya. Tapi kalau langsung itu juga bisa. Itu kan nanti kita bahas di video selanjutnya dan cara menugaskan editor itu kita bahas di video berikutnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.